Jadi ibu sekalian juga ataupun bapak yang hari ini kita akan belajar, materi kita hari ini tentang manhaj menghafal Al-Quran dalam Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan karena nama masjidnya Al-Istiqamah, ya, pelajaran yang disampaikan bukan cuma terhenti di masjid ini saja, tapi saat pulang itu pun akan istiqamah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Baik. Baik, kita akan coba mulai. Sudah ada fokusnya, tapi masih menunggu? Masih menunggu. Baik, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, masjid ini namanya Al-Istiqamah. Letaknya di Kelapa Gading. Apakah orang yang pertama kali ke sini akan mudah menemukan masjid ini? Belum tentu. Karena tadi pun saya masih agak berputar itu lihat-lihat ya, lihat kanan, lihat kiri, masya Allah. Sekarang kalau kita tahu alamatnya, ya, ada pedomannya, dibaca petanya, kira-kira lebih cepat sampai atau agak terlambat? Cepat. Lebih mudah, lebih sulit? Mudah, masya Allah. Jadi untuk menemukan masjid saja kita butuh pedoman, butuh petunjuk, butuh alamat. Dan dengan adanya pedoman itu memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Masya Allah. Nah, pedoman yang singkat memudahkan kita sampai pada tujuan, menunjukkan arah yang benar. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hidayah. Saya bilang ya, dalam bahasa Arab disebut dengan hidayah. Hidayatun. Bismillah. Disebut dengan hidayah. Hidayah. Satu pedoman, petunjuk yang memudahkan kita sampai pada tujuan atau hal yang didambakan. Itu hidayah namanya. Insyaallah. Jelas di sini? Pelan-pelan. Tapi sifatnya baik ya. Ingat, sifatnya baik. Kalau sifatnya netral, mau baik, mau buruk, itu disebut dengan alamun. Ya, alamun. Kalau menunjukkan tempat disebut dengan alamah. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, alamat. Alamat itu dari bahasa Arab. Alamat. Ya. Petunjuk yang menyampaikan pada satu tempat yang dituju, itu alamat. Tapi netral. Ya. Bisa baik, bisa buruk. Ya. Polisi sedang mencari-cari alamat penjahat yang diburu, alamat juga. Ya. Saya mencari alamat si fulan, positif. Jadi positif, negatif itu bisa diungkapkan dengan alamat. Tapi kalau petunjuk pada yang baik saja, menyampaikan mudah untuk didapatkan, itu berubah kalimatnya. Dari alamah menjadi apa? Hidayah. Pelan-pelan, jelas sampai sini? Nah, sekarang saya akan agak lambatkan sambil kita menunggu untuk dipasangkan. Kalau ke masjid ini saja masih membutuhkan hidayah, jalan yang memudahkan, petunjuk yang tepat, maka bagaimana dengan liku kehidupan kita yang lebih kompleks? Ya, Masya Allah. Di rumah tangga kita ada hal yang harus kita jalani. Di pekerjaan ada jalan yang harus ditempuh. Dalam kehidupan banyak masa yang harus dilewati. Maka lebih banyak petunjuk kita harus dapatkan supaya mudah menjalani kehidupan. Ya. Untuk kesini saja butuh petunjuk, maka bagaimana dengan kehidupan kita yang dilakukan dalam setiap hari itu? Ya, sampai kita berpulang pada Allah. Ya. Tentunya lebih banyak pedoman kita butuhkan, petunjuk kita dapatkan supaya semua kehidupan itu mudah. Misal, mau minum, bagaimana caranya mudah? Ya, supaya minumnya enak, ya, minumannya nyaman, tidak mengandung sesuatu yang menyulitkan. Mau makan bisa enak, mau kerja bisa nyaman, segalanya. Ya, Masya Allah. Maka kalimatnya, kalau bentuk hidayah ingin dijamakkan pada bentuk yang kompleks, saya tutup sebentar sampai di sini, sambil kita tunggu dulu. Maka kalimatnya dirubah dari hidayah menjadi hudan. Saya tutup dulu. Dari hidayah menjadi apa? Hudan. Kita tahan sebentar. Atau boleh sambil dipasang kita teruskan? Boleh ya? Baik. Saya ulang. Kalau cuma satu saja, singkat, saya ingin ke sini atau satu tempat saja, satu keadaan, maka katanya disebut dengan hidayah. Tapi kalau dijamakkan dalam situasi yang banyak, kompleks, kegiatannya banyak, maka petunjuk yang kompleks dalam segala aktivitas bisa dilihat supaya mudah aktivitasnya, dirubah kalimatnya dari hidayah menjadi hudan. Jamaknya hudan. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pelan-pelan. Saat Allah menciptakan kita,
manusia diciptakan oleh Allah, ternyata yang paling menarik, Allah menginginkan hidup kita itu mudah. Jadi nggak pernah berharap hidup kita susah, tidak. Allah menginginkan semua kehidupan manusia itu mudah. Mulai lahirnya mudah, tumbuhnya mudah, belajarnya mudah, dapat rezekinya mudah, berumah tangganya mudah, segalanya sampai meninggalnya mudah. Ya. Bahkan ketika meninggal pun tawaran Allah itu paling mudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ada orang cuma begini tiba-tiba meninggal. Insyaallah. Teman kami dulu Ustaz Ahmad Muzambil. Ya. Di Jakarta Selatan dulu ada 2 pesantren Al-Hikmah. Satu yang kami asuh itu untuk hafalan Quran, yang kedua yang beliau asuh itu untuk tahsin Al-Quran. Itu Masya Allah Ibu, Pak, masih muda. Ya. Sekitar 35-37 tahun. Sebelum Ramadan, hari Kamis tepat, hari Kamis, ya, setelah sholat subuh. Pada subuh selesai jam 5 kurang lebih, cuma duduk bersin 2 kali, dikasih bersin aja. Bersin 2 kali, tidur, meninggal. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Aduh Ahmad Muzambil, sudah hidup kamu sudah banyak pahalanya, Qurannya sudah banyak, muridnya banyak. Setiap murid kamu baca Quran, pahala untuk kamu mengalir. Gak usah dapat Ramadan, capek kalau puasa, pulang aja sekarang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Bersin 2 kali, tidur, meninggal. Ya. Saya sering perhatikan ada orang bersin berkali-kali belum meninggal juga. Masya Allah. Ini 2 kali kasih bersin meninggal, tenang. Jadi Masya Allah, meninggal pun mudah. Ini ada orang jangankan meninggal, hidup pun susah. Ya. Padahal kata Allahnya, Allah menginginkan hidup kalian itu mudah, tidak susah. Ya. Apa statementnya? Sekarang kita lihat. Saat Allah menginginkan kita mudah, maka Allah berikan pedoman dalam kehidupan kita. Ikuti ini, hidup kalian pasti mudah. Disebut hudan. Yuk kita lihat Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 185. Hari ini kita akan selalu bersama Al-Quran. Jadi usahakan sedapat mungkin kalau bisa ada mushaf ya, atau mungkin ada sesuatu yang kita pegang untuk menyocokkan. Coba lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ya. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bulan Ramadan itu bulan paling istimewa, paling baik, paling banyak kebaikan ada di dalamnya. Allah memberikan statement disandingkan dengan bulan terbaik. Seakan-akan memberi pesan, saya akan berikan informasi terbaik, petunjuk terbaik yang hanya saya turunkan saking pentingnya ini di waktu yang terbaik. Di saking pentingnya, bukan dipilih waktu biasa, langsung waktu terbaik. Apa itu? Unzila fihil Quran. Saya turunkan Quran, kata Allah. Diturunkan Quran di bulan Ramadan. Apa fungsinya? Kita teruskan. Lihat kalimatnya. Hudan linnas. Allah. Hudan linnas. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Quran ini sangat istimewa karena itu turunnya di waktu yang istimewa. Ya. Kalau Quran tidak begitu istimewa, mungkin bisa diturunkan di Al-Muharram, bisa diturunkan di bulan Safar. Tapi di antara yang paling istimewa Ramadan diturunkan Quran. Ini menunjukkan bahwa ini bukan penurunan biasa, bukan kitab biasa, bukan kalam biasa. Apa fungsinya? Ternyata Masya Allah, Al-Quran itu yang berisi 114 surah. Masya Allah, ya. 30 juz, 6.236 ayat. Ternyata semuanya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu oleh Allah disebut sebagai hudan. Hudan linnas. Hudan linnas. Pelan-pelan. Sebagai pedoman hidup yang bisa dirujuk oleh manusia. Dan bahasanya hebat sekali. Bahasanya hebat. Bahasanya Allah bisa mengatakan hudan lil mu'minin. Hudan lil ladzina amanu. Jadi petunjuk bagi orang beriman saja. Bisa begitu. Tapi yang paling menarik kata Quran, bahkan jangankan orang Islam, manusia pun sepanjang jadi manusia, kalau mau baca Quran, mengambil faidahnya, dia terapkan dalam hidup, pasti akan dapat kemudahan hidupnya. Perhatikan, teruskan ayatnya. Di ujung ayatnya Allah tutup, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan diturunkan Quran ini, diberikan kemudahan dalam puasa, dalam berbagai hal. Lihat, kata Quran, kalau kita berpegang pada petunjuk ini, dibaca, diamalkan dari Al-Fatihah. Uskup di Canterbury yang menikahkan Kate Middleton, itu pernah datang.
dan menyampaikan kalau di Contribury diperkenankan, kami akan terapkan sebagian hukum-hukum syariah untuk dipakai di situ. Itu yang bicara bukan orang biasa, ya, tokoh di agama tertentu. Itu luar biasa. Ya. Jadi ketika diambil pun nilainya dipraktekkan, jangankan orang Islam, non Muslim pun bisa ambil manfaatnya, bisa diambil. Ya. Karena itu penting bagi kita hari ini kembali kepada Quran. Kita lihat, jangan-jangan selama ini yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, yang salah kitanya tidak belajar pedomannya. Ya. Saya baca cepat misalnya. Misal, saya pernah sampaikan ini dalam beberapa kesempatan. Bahkan di Quran itu disebutkan petunjuk dari sebelum lahir sampai meninggal. Ya. Bapak Ibu ingin punya anak yang soleh, ya. Mulai mengandung misalnya kan. Kemudian dalam kandungan apa yang harus dilakukan? Dijawab oleh Quran. Baca petunjuknya. Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 189. Ketika mulai lahir akan diberikan ASI. Kalau ibu sedang memberikan ASI, bapak fokus kemana? Apakah harus ASI atau boleh campuran? Ada Al-Baqarah, Quran surah 2, 233. Usia 0 sampai 2 tahun. Dari 2 tahun, Masya Allah, mulai bertahap tumbuh. Bagaimana caranya supaya perkembangannya itu bagus? Ya, kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah, kemudian taat. Ya, bagus dalam lingkungan. Gemar menunaikan sholat, mulai coba-coba bagaimana caranya, diatur lagi. Quran surah 31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Mulai tumbuh, ibu mulai ingin sekolahkan, mencari sekolah, bagaimana caranya supaya paham, cepat mengerti pelajarannya, bukan sekedar asal numpang sekolah saja. Quran surah 9 ayat 122. Kalau ingin berprestasi bagaimana lebih unggul dibanding teman-temannya, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kalau mulai terus naik tingkatannya, tiba-tiba mulai kenal pasangan lawan jenisnya, ya, sudah mulai punya rasa, boleh nggak pacaran atau ada konsep lain? Oh ada, Quran surah 49 ayat ke-13. Bagaimana cara pendekatannya? Kalau sudah ingin melamar serius, ada Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-4. Kalau sudah serius betul pengen nikah, ya, ingin dilangsungkan pernikahannya, diatur lagi Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kalau sudah menikah, peran laki-laki jadi bagaimana? Kan belum menyatu itu. Oh, jadi suami yang baik, An-Nisa ayat 19. Ya. Jadi istrinya yang baik seperti apa? Yang salihah, An-Nisa 34. Suami tugasnya apa? Mulai bekerja, ingin gampang? Boleh, ada 3 pilihan. Kalau ingin netral, Al-Baqarah 168. Kalau rezekinya ingin dipercepat, Al-Baqarah 172. Kalau misalnya ingin lebih mudah lagi, sebelum minta sudah dikasih, Al-A'raf 96. Ya. Ibu dalam merawat rumah tangga, dididik anak, luar biasa, bisa berbakti, ada Al-Isra ayat ke-23. Bahkan orang yang sudah usianya 40 tahun, punya anak, masih punya orang tua, diatur juga. Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ada semua. Mulai pilihan-pilihan semuanya ada. Sampai tiba menjelang masa meninggal dunianya, bertanya, aduh kapan saya meninggal dunia? Jangan khawatir, akan tiba waktunya. Ali Imran 185. Ada. Meninggalnya ada pilihan. Mau yang paling mudah, Al-Fajr 27-30. Mau yang sambil dipukulin malaikat, ada lagi di ayat yang lainnya. Ada semuanya. Ya, sampai kita bisa memilih. Di alam kuburnya ada, di surganya ada. Surga juga diterangkan lagi. Ada yang VIP bersama Rasulullah, ada ikuti Nabi. Ali Imran ayat 31. Ada yang tingkat kedua, kelas VIP, V-nya hilang 1 di taman surga. Taman surga itu hebatnya, baru mikir sudah ada. Dan yang kasih bukan pelayan surga. Kalau surga kelas biasa, itu yang kasih namanya wildanun mukhalladun. Ya. Bapak terfikir pengen minum, datang Pak. Ya. Bidadari surga bawa minuman. Ibu terfikir ingin minum, pangeran surga datang. Dikisahkan Masya Allah riwayatnya, wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Gelasnya terbuat dari permata emas yang berkilauan, tidak pernah dilihat di bumi, didengar di telinga, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan kita. Yang nyampaikan cantik, gantengnya luar biasa. Difikirkan sekarang pun gak akan sama. Tidak akan sama, pasti beda. Ya. Yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, di taman surga, ya, kelas nomor 2 VIP itu, ternyata kalau terfikir sesuatu, itu yang ngasih bukan pelayan, langsung Allah yang berikan. Allah. Quran surah 51 ayat 15 itu, sampai dengan ayat ke-23-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh sebagian orang takwa ada yang tinggalnya di taman surga. Ya. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Kalau ingin apapun Allah langsung yang kasih, kun fayakun ada. Ya. Dan dia lihat Allah itu, lihat. Di dunia nggak bisa lihat, di akhirat tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Masya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari kiamat nanti ada orang yang berbinar-binar wajahnya, senang sekali. Bukan karena masuk surga, bukan. Ila rabbiha nadhirah. Karena langsung bisa lihat Allah tanpa sekat sama sekali. Ya.
Saat di dunia tak nampak itu. Saat di dunia tak nampak, di akhirat dia lihat. Dan Allah kasih semuanya langsung. Ya, itu VIP. VIP. Kelas nomor 3, oh ada. Seluas langit dan bumi. Ada. Masya Allah, ada. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah bertobat kepada Allah, mohon ampunan dan punya cita-cita. Kata Quran, dari sejak di dunia mesti punya harapan, cita-cita, rencanakan. Minimal kamu mesti masuk surga yang surganya seluas langit dan bumi. Ya. Disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Kalau tadi ingin paling tinggi VVIP, itu ikuti sunnah Nabi. Ya. Maaf, bukan cuma sholatnya, bangun tidurnya seperti Nabi mencontohkan. Ikuti Abu Daud nomor hadis 1367. Kalau Nabi itu nggak langsung berdiri, duduk dulu. Ya, kemudian kucek dulu sebagian berkas kantuknya, baca doa bangun tidur dan mulai membacakan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu baru bangun. Ya, sampai tidur lagi. Kalau ingin kelas VIP taman surga, kata Quran, perhatikan kalimatnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalannya mesti sedikit tidurnya. Dia bangun tahajudnya. Ya. Jadi kalau ibu bapak ingin misalnya masuk taman surga deh tingkat nomor 2 VIP, dimulai biasakan. Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam sedikit tidurnya, siang sedikit makannya, menjelang fajar banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kalau Nabi itu kan kalau dunia itu sedikit. Kalau amalan akhirat sedikit-sedikit. Ya, beliau itu sedikit-sedikit tahajud, sedikit tidurnya, sedikit-sedikit puasa, sedikit makannya. Ya, kita memang belum masuk level Nabi, tapi tidak salah kalau kita mencoba. Jangan ditukar, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Nah, ini pilihannya agak turun. Level ketiga, seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Itu tahajudnya masih biasa. Antum buka Musannaf Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq punya kitab hadis namanya Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq. Nomor hadis 20.559. Kalau punya kitabnya jilid ke-11 halaman 287. Hadis dari Anas bin Malik. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabah, kalau Malik bin Anas itu tabi'in. Ya. Masya Allah. Gak apa-apa ya, kita teruskan dulu sebentar ya. Satu kali Nabi SAW sedang taklim seperti ini. Tiba-tiba kata beliau, sayaddu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kalian semua sekarang di pintu yang ini nih, seorang laki-laki penghuni surga. Itu 3 kali berturut-turut diulang setiap hari, sampai 3 kali berturut-turut. Fa idza rajulun min ansarin tantatifu min lihiyatihi min atharil wudu. Tiba-tiba yang masuk seorang anak muda, wajahnya bercahaya, bersih, masih basah janggutnya dengan air wudu. Tangan kirinya memegang sendal, masuk dengan kaki kanan mengucapkan assalamualaikum. Abdullah bin Amr bin As penasaran, diikuti ke rumahnya, menginap 3 hari. Ternyata Masya Allah, maaf, tahajudnya biasa-biasa saja. Baca Qur'annya tidak sebanyak dan sefasih yang lain. Besoknya yang terakhirnya tidak puasa sunnah. Hampir-hampir kata Abdullah bin Amr bin As, saya menduga amalannya biasa. Ketika akan pergi, kata orang ini, ta'ala, sini. Ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, apa gerangan yang menjadikan anda di lisan Nabi disebut sebagai ahli surga? Kata orang ini dengan tawadhu'nya, ma illa kama ra'ait. Amalan saya gak ada yang istimewa kecuali seperti yang anda lihat saat menginap 3 malam itu. Illa, kecuali saya membiasakan pada diri saya untuk tidak pernah iri hati pada nikmat yang diberikan pada orang lain. Dan punya kebiasaan sebelum tidur, Pak, walaupun jarang tahajud sesekali, itu ibu suka memaafkan kesalahan orang. Udah ingat-ingat sampai malam ini siapa yang pernah punya salah dengan saya, dibebaskan. Dan bila punya salah cepat diingat-ingat, segera langsung dihubungi, minta maaf dan sebagainya. Itu Masya Allah. Kata Nabi, ahli surga, itulah penghuni surga seluas langit dan bumi. Makanya kata Quran ayat 134-nya Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang bisa gemar membantu orang saat bisa, saat sulit, wal kadhiminal ghaidha, bahkan saat marah pun dia tahan-tahan. Nomor 3-nya, wal afina 'anil nas, dan banyak memaafkan orang. Yang terakhir, yang keempat, surga kelas ekonomi. Ya. Nggak disebutkan di Quran, cuma jannah saja. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nggak spesial.
Tapi yang ekonomi pun oleh Nabi disebut ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas di benak kita. Jadi Masya Allah, kelas ekonomi pun tuh luar biasa bagusnya. Belum pernah terbayang oleh kita. Makanya pernah ada sahabat Al-Bukhari kitab usia nomor hadis yang pertama. Saya tutup di sini sebagai pengantarnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ini orang desa Pak, Baduy tapi cerdas. Kata beliau, "Ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhiluni lil jannah." Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amalan yang ringan, jangan susah-susah, tapi dengan itu bisa masuk surga. Cerdas kan ya? Modal sedikit pengen masuk surga. Itu cerdas. Ya? Kata Nabi, perhatikan. Kata Nabi, cukup kerjakan yang fardu saja. Cukup kerjakan yang fardu saja tanpa harus mengerjakan yang sunnah. Illa an tatawwa, kata Rasulullah. Maka kata orang ini, Masya Allah, perhatikan, apa saja kata Nabi, salat kalau mau fardu saja. Di bapak dan ibu kalau mengerjakan salat fardu saja tanpa pernah mengerjakan salat sunnah, masuk surga juga sepanjang tidak maksiat. Ya. Kerjakan puasa Ramadan aja, salat puasa sunnah tidak, masuk surga juga sepanjang tidak banyak maksiatnya. Masya Allah. Tapi bahasa Nabinya, perhatikan, ketika orang itu pergi, faqala Rasulullah SAW, maka beliau menyampaikan, dakhalal jannah in sadaqa. Jika dia benar, konsisten dengan kata-katanya, masuk surga. Tapi Nabi tidak menyebutkan surga yang mana. Oke? Jadi kalau bapak ibu ingin cukup masuk surga saja, silahkan selama hidupnya ya. Fardu aja, sunnahnya jangan. Ya. Misal baca Quran itu sesekali saja. Puasa yang wajib saja. Masuk surga juga, cuma kelasnya barangkali berbeda dengan kelas yang tambah dibanding itu. Nah sekarang semua tadi sudah disampaikan. Dari mulai belum lahir sampai dengan masuk surga. Informasinya ada di Quran. Informasinya ada di Quran. Lihat sini. Jadi kita butuh pedoman itu supaya mudah hidup kita, kan? Kemudian kalau kita sudah paham dengan isi Quran seluruhnya, ya, itu boleh merapat ya ikhwan. Kalau kita sudah mengerti isi Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kita pahami, Allah jamin pasti mudah itu. Hidupnya mudah. Ya. Masalahnya kita jadi susah sampai hari ini karena jarang kita baca. Atau dibaca tapi nggak dipahami. Yang dibaca An-Nas lagi itu ya. Nah, jadi pantas mimpinya ketemu jin terus karena itu yang diminta. Ya. Nah, karena itu kita tanyakan dulu pada Allah, ya Allah, kami sekarang ingin baca pedoman ini, ingin mudah hidup kami. Ya. Afwan, maaf, kalau kita punya buku pedoman, ada misalnya dipakai, dipegang, dibawa kemana-mana, maaf, bisa nggak di setiap kesempatan kita bawa? Ada buku petunjuk KUHP nih, ingin jadi warga negara Indonesia yang baik, KUHP-nya dibawa kemana-mana, mungkin nggak? Tidak. Ya. Tidak, dalam setiap kesempatan nggak mungkin bisa dibawa terus. Dalam rapat mungkin disimpan. Ya, mau belanja mungkin disimpan dulu. Ya. Karena itu, ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, ada nggak cara yang paling mudah? Kalau saya misalnya mau kerja, baca dulu di Quran, baru kerja. Kan agak lama. Ya. Atau misalnya saya ingin beraktivitas, lihat dulu petunjuknya di Quran. Ya. Kan agak lama. Ya. Ada nggak cara lain yang memudahkan saya punya petunjuk, ya, tapi bisa diamalkan dalam kehidupan dengan mudah? Baik, nggak apa-apa, saya agak lebih banyak berdiri. Maka Allah tawarkan satu tawaran kepada kita. Kenapa susah? Hafalkan saja. Hafalkan saja. Di Quran yang diturunkan oleh Allah, tugas kita menghafalkannya, tugas Allah kemudian menanamkan hafalan itu dalam jiwa kita. Di kapan aja mau dipakai, tinggal dikeluarkan. Ya, misal mau kerja, di Quran sudah ada petunjuknya, keluar di benak kita. Ya. Ingin berjualan, ada petunjuknya. Ingin berbisnis, ada. Ingin di birokrasi, ada semua. Kumpul seluruhnya. Ya. Maka Allah berikan jaminan kepada kita, Allah akan mudahkan Quran itu supaya bisa dihafal sehingga tidak sulit dibawa kemanapun. Pertanyaan saya, maaf Bapak Ibu sekalian, kira-kira menghafal Quran itu sulit atau mudah? Baik, saya ulang, sulit atau mudah? Sulit. Bapak, sulit atau mudah? Oke, sekarang saya balik ya. Kalau saya menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu percaya atau tidak? Percaya, tapi belum tentu ya. Misal saya katakan Pak Jokowi insya Allah akan sholat asar di sini sore ini. Percaya atau tidak? Tuh, sudah berubah. Tidak katanya kan? Nah, sudah lain ya. Kalau Nabi yang sampaikan percaya tidak? Percaya. Kalau Allah yang sampaikan percaya tidak? Keterlaluan kalau tidak percaya. Makanya Quran dibuka kalimat Allah dengan la raiba fi, jangan sampai ragu, pasti percaya.
Sekarang perhatikan, Allah menyampaikan kepada kita. Maaf, kalau sekali menyampaikan percaya tidak? Allah sampaikan, percaya. Kalau 2 kali? Kalau 3 kali? Ini 4 kali Allah sampaikan. Disampaikan di surat yang sama. Allah kirim surat pada kita, dikirimkan suratnya pada kita, minta dibaca. Lalu 4 kali disampaikan, ditegaskan pada kita. Kalau nggak percaya, dengan cara apa lagi mesti diyakinkan? Ya. Maka diturunkan Quran, surah ke-54 Al-Qamar diulang 4 kali langsung. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat ke-40. Perhatikan kalimat Qurannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Quran itu untuk diingat, untuk dihafal. Zikir itu mengingat, menghafal. Ya. Lalu Allah menantang kita meminta. Ya. Masya Allah. Fahal min muddakir. Maka ada enggak yang mau mengingat, yang mau menghafal? Ya. Seakan-akan Allah katakan, kamu kan ingin mudah hidupnya. Kalau bawa Quran kemana-mana susah, ingat aja, hafal. Sekarang saya mudahkan Qurannya untuk dihafal. 4 kali disampaikan supaya kita yakin. Ya. Lalu Allah meminta kita, sekarang kalau sudah saya mudahkan, ada nggak yang mau menghafal? Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai hari ini belum hafal-hafal? Kita lihat, tanyakan pada Quran, nanti tanyakan pada Quran. Ya? Kita kan bersama Quran hari ini. Kalau susah, apanya yang susah? Karena kata Allah mudah. Ya. Jangan-jangan yang mudah Qurannya, yang susah kitanya.